semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Siapa sih yang nggak pernah stres di dunia ini? Pasti semuanya pernah ngalamin stres. Mungkin kalau kalian ngeklik video ini, kalian sekarang sudah mengalaminya. Dan aku pun nih, sejujurnya termotivasi untuk bikin video ini karena aku pernah ngalamin yang namanya stres juga. Dan menurut sebuah riset yang diadain sama LinkedIn Learning, nah ditemukan bahwa 49% dari professionals itu kebanyakan mengalami stres terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Gila banget ya, 49%, setengahnya guys lagi stres. Dan kalau misalnya aku ulik lagi ya, ternyata setiap generasi itu punya tingkat stresnya yang berbeda-beda dan macamnya, penyebabnya berbeda-beda. Misalnya nih generasi X, which is biasanya kayak bapak ibu kita ya, umur-umur segitu, itu tuh mereka cukup stres dengan pekerjaannya karena mereka tuh lebih ke ketakutan akan tergantikan gitu oleh AI, oleh robot, oleh millennials misalnya. Nah itu yang memicu mereka menjadi lebih stres dalam pekerjaan. Nah kalau millennials kebanyakan stresnya disebabkan oleh kehilangan purpose of working gitu, nggak tahu tujuannya mau ngapain dan ngapain gue di sini gitu. Terus kalau enggak, dia merasa dia nggak bertumbuh, nggak berkembang di dalam pekerjaan yang dia lakukan, gitu-gitu aja. Nah hal-hal kayak gini yang membuat banyak milenial stres gitu. Jadi macam-macam ya, mungkin Gen Z yang lebih muda lagi, kalian juga punya stresnya tersendiri gitu, tergantung dari apa yang sedang kalian kerjakan. Buat memahami gimana caranya menghindari dan juga mengatasi stres kerja ini, pastinya kita harus paham dulu key drivers dari stres dan kebahagiaan kita itu apa dalam bekerja. Yang pertama apa yo? Ya pasti work-life balance. Nah yang kedua ada juga masalah confidence terhadap masa depan. Dan yang ketiga masalah tujuan dalam bekerja gitu, purpose at work or purpose at life. Asik. So kalau misalnya kalian tertarik, aku bahas-bahas soal ini dari cerita-cerita aku, pengalaman aku selama ini juggling di banyak profesi, ya kerja, ya bisnis, yang konten bareng kalian. So kita stay tune aja, oke? Seperti biasa, stay tune. Yang pertama, ternyata nih mungkin banyak dari kita yang mikirnya stres bisa dihindari dengan meditasi, dengan lari, dengan physical exercises. Itu penting, ya aku setuju, tapi itu nggak menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Menurut aku, stres itu kebanyakan disebabkan karena kita tidak mampu untuk bilang tidak guys, ya. No, itu susah banget, apalagi dengan adat sungkan-sungkanan ya. Nah, padahal menurut aku ini salah satu penyebab kita jadi stres banget, karena mungkin kita nggak bisa ngomong kalau workless kita kebanyakan, atau ternyata kita nggak sanggup ngomong kalau misalnya project kita itu terlalu sulit, atau misalnya kita juga nggak sanggup ngomong kalau misalnya kita nggak suka nih sama teman kerja kita dan kita nggak mau di pairing sama mereka. Kayak gitu-gitu, karena kita nggak sanggup untuk bilang no doang guys. Mudah banget sebenarnya. Aku pun juga ngebiasain nih gimana caranya bisa berani untuk say no gitu. Misalnya, aku tuh paling nggak mau kerja di weekend ya, kayak kerja professional work ya, bukan kayak creative work kayak sekarang. Tapi aku bener-bener nggak mau karena aku udah punya plotting sendiri-sendiri, dan kadang punya sense of control terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari itu penting banget untuk menjaga kita nggak stres dan tetap happy gitu dengan apa yang kita kerjain. Sumpah deh, kalau misalnya kalian udah bisa, udah mampu bilang no, terus abis itu kalian udah ngerti mana yang urgent, mana important ya, kan penting dan urgent itu tahu bedanya gitu, sehingga kalian tahu mana yang harus kalian kerjain sendiri, mana yang bisa didelegasiin ke orang lain. Itu pasti kalian menjadi lebih tenang dan lebih enak aja sih dalam melakukan apapun yang sedang kalian lakukan. Nah tapi selanjutnya, kalau misalnya kalian udah terlanjur bilang yes, atau kalian dengan penuh willingness menyanggupi apa yang pengen kalian kerjakan, ya kalian harus lakukan sepenuh hati. Kerjakan tapi jangan dipikirin doang gitu. Kebanyakan orang zaman sekarang ya, apalagi ya aku juga sih, itu kita tuh kalau misalnya udah nerima nih satu tugasnya itu deadline-nya masih lama gitu, seminggu ke depan, tapi kita yang ada cuman kayak mikirin anxiety doang, khawatir bisa nggak ya gue, bisa nggak ya, malahan kita nggak fokus gitu loh dengan tugas kita yang lagi kita kerjain sekarang. Nah kemampuan untuk bersikap bodo amat itu benar-benar penting untuk menjaga kita biar nggak stres banget dalam bekerja guys. Deadline nanti ya udah bodo amat, nongkrong aja, nggak usah sambil laptopan, nggak usah sambil ngejar-ngejar kerjaan, ya udah gitu, bodo amat aja gitu. Kadang ini perlu sih, kalau misalnya kalian pengen tidur nyenyak ya harus bisa bodo amat. Dan sikap bodo amat ini sangat berpengaruh terhadap kalian, terutama kalau kalian pengen menghindari yang namanya stres. Yang kedua, penyebab stres yang suka dialamin terutama ya
Yes. Itu adalah karena kita nggak punya confidence terhadap karir kita di masa depan. Ya, siapa yang ngalamin kayak gini juga. Nah, itu kenapa sih sebenarnya penyebabnya? Ini biasanya disebabkan karena kita nggak prepare, nggak tahu kita mau ngapain, atau kita nggak merasa diri kita tuh kompetitif enough gitu untuk menghadapi perubahan landscape karir ke depannya. Nah, caranya kalau misalnya kalian pengen mengurangi rasa stres ini, ya berarti kalian harus membuat diri kalian sendiri itu lebih percaya diri gitu, lebih confidence. Nah, makanya dari sekarang kalian ya caranya cobain cari-cari di lowongan kerja tuh sebenarnya profesi apa sih yang kayaknya cocok dengan kalian. Lalu lihat tuh requirements-nya apa, ya persyaratannya apa. Kalau misalnya kalian ada yang kurang dari situ, misalnya wah aku nggak bisa nih masalah leadership, kayaknya aku nggak bisa nih masalah teknis mengoperasikan software A misalnya, ya kalian tambah skill kalian, ikutan organisasi atau ikutan sertifikasi, terserah, yang penting kalian bisa merasa lebih percaya diri lagi nih di masa depan. Nah, contohnya aku pun sendiri, misalnya aku pengen di bisnis dan di marketing gitu. Nah, berarti yang harus aku lakukan adalah ya aku harus banyak equip myself dengan banyak ilmu-ilmu terkait yang aku pengen gitu. Misalnya dari sisi marketing consultingnya, atau misalnya dari digital marketingnya, dan lain sebagainya. Itu benar-benar membantu banget untuk membuat aku nggak terlalu khawatir dengan masa depan karir. Nah, ini udah dapat ya guys intinya. Jadi kalau misalnya kalian merasa masih nggak pede, ya udah kalian tambah skill kalian sehingga kalian merasa lebih kompetitif dan lebih percaya diri nantinya. Dan jangan lupa cara membungkus skills itu juga sangat penting di CV atau ketika interview. Nah, misalnya kalian belum nonton video aku soal CV, aku bahas bagaimana caranya melakukan ini, so kalian cek aja video aku. Oke, next. Oke guys, yang ketiga, ini aku kasih tahu sebuah rahasia ya guys. Gak semua orang tuh tahu apa yang bener-bener mereka pengen. Beneran deh, kayak aku udah ngecek nih ya, misalnya di sosial media ada teman aku yang bener-bener ngomongnya gila-gilaan ya, kayaknya udah petnya udah bagus banget, tapi pas udah ngobrol beneran dari hati ke hati, ternyata dia juga punya keraguan sendiri. And that's normal, that's okay, dan aku yakin aku dan kamu juga mengalami hal yang sama, dan itu gak apa-apa guys. Apalagi di masa-masa kayak mid-20s kayak sekarang ya, umur 20, 25an tuh pasti kayak merasa ragu dengan tujuan hidup, dan itu tidak apa-apa. Kalau misalnya kalian gak bisa chill aja dengan itu, kalian bakal stres banget deh, sumpah. Ini ya guys, aku nggak tahu kenapa, tapi kayaknya kebanyakan orang zaman sekarang itu benar-benar suka banget nge-map-mapin ya, mengotak-ngotakan, path karir harus gini, lalu gini, seolah-olah kalau misalnya nggak ngikutin path itu, dia nggak akan sukses gitu, atau tidak akan mencapai tujuannya. Padahal kalau menurut aku, kayak mencapai tujuan tuh it's a gradual process. Kalian harus bertahap, harus coba nikmatin prosesnya biar kalian happy dan nggak stres. Serta kalau misalnya kalian ternyata nih along the way ada perubahan, itu sangat tidak apa-apa. Dan siapa tahu dengan perubahan yang kalian lakukan, kalian bisa lebih cepat lagi mencapai tujuan kalian, itu nggak apa-apa. Misalnya nih, kalian merasa orangnya PR banget, public relation banget, kuliah udah PR, lalu ternyata pas kerja di majalah atau kerja di radio, kalian find out setelah 2 tahun kalian ternyata nggak suka lagi di PR, dan itu sangat tidak apa-apa, sangat wajar. Misalnya aku nih ternyata bisnis di travel dan lain-lain, ternyata setelah 3 tahunan find out ternyata nggak terlalu suka di travelnya, lebih suka di teknologinya. Nah kayak gitu sangat tidak apa-apa guys. Malahan kalau menurut aku ya, dengan kita lebih enjoy, kita tuh malah lebih menganggap apa yang terjadi di hidup kita tuh sebagai eksperimen aja, kayak anak IPA gitu. Kalian lihat eksperimennya dan kalian coba resapi, kalian ingat pelajaran apa yang kalian dapat dari setiap kejadian, sehingga kalian jadi self aware lagi gitu loh, dan gak stres juga. Nah itu tujuannya guys. Nah, yang aku amatin sekarang, ternyata itu stres disebabkan juga sama ketidakmampuan kita untuk memperhatikan diri sendiri. Kayak kita merasa kayak berdosa, kita merasa jahat terhadap diri kita sendiri. Malah yang diperhatiin itu malah laptop, malah pekerjaan, malah orang lain bahkan. Kita nggak sayang gitu sama diri sendiri, dan ini menurut aku membuat aku menjadi lebih stres sih. Jadi aku sekarang tuh benar-benar merhatikan ya guys, apa yang aku makan, lalu sampai apa yang aku pakai sebagai body care, itu aku benar-benar perhatikan, dan sebagai self reward buat aku gitu loh, yang udah berjuang produktif sehari-hari, dan itu membuat aku nggak jadi stres gitu. Ngomong-ngomong soal body care, pasti kalian udah tahu ya kalau misalnya aku tuh suka banget sama produk-produknya Scarlett Whitening. Nah, mereka baru banget meluncurin varian lotion terbaru, yakni
body lotion Freshie aku udah punya, nggak mau ketinggalan dong. Dan sebenarnya sebelum pakai ini, aku mulai dulu sama body scrubnya. Aku pakainya selalu yang romansa ini. Nah, lalu aku lanjutin sama pakai shower scrubnya, guys. Nah, yang ini nih aku sampai stok 2 karena beneran suka banget, guys. Nah, di sini aku akan fokus review Freshie. Oke, yang pertama, kalau misalnya secara packagingnya, guys, packagingnya ini bener-bener mudah banget dibawa kemana-mana, dan dia ini aman banget, nggak akan cerot-cerot kemana-mana ke tas kalian. Dia ada segel pengamannya seperti ini, kalian tinggal buka. Nah, terus habis itu tidak cukup dengan itu, guys, dia tuh sistemnya puter-puteran gini. Jadi kalau misalnya kalian butuh aja, kalian puter, baru kalian tekan gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah beres, ya udah tinggal ditutup aja. Jadi aman. Nah, terus habis itu kalau secara tekstur, guys, ya seperti biasa hand body yang Scarlett yang lain, dia tuh teksturnya benar-benar lembut banget dan tidak lengket di kulit. Ini sih yang aku suka banget dari Scarlett. Dan wanginya itu loh kayak parfum Jo Malone English Pear dan juga Fresia Eau de Cologne. Nah, semoga nggak salah gue ngomongnya. Tapi kira-kira seperti itu, guys. Kalau misalnya kalian pengen bayangin wanginya kayak apa, bener-bener kayak parfum sih kalau yang ini. Gila, enak banget. Dan ya kalau misalnya kalian tadi udah lihat, warnanya itu benar-benar soft banget, kekuningan gitu. Dan aku suka sih, warnanya cantik banget. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ya ke fase pemakaian. Ya, pasti kalian udah penasaran, apakah benar mencerahkan kah? Apakah benar melembutkan? Oke, aku akan cobain. Nah, ini aku pakai dikit aja, nggak apa-apa. Dikit aja, aku akan pakai di tangan aku yang sebelah sini ya, guys. Udah nggak pakai kayak gini ya, karena aurat jadi tidak bisa ke sini-sini ya. Tapi kalian sudah bisa melihat kira-kira sedikit-sedikit. Nah, oke, ada perubahannya nggak? Nah, sampai sini tuh kan beda nggak sih warnanya? Kalau yang ini lebih cerah, kalau yang kanan tuh agak lebih gelap gitu. Ya walaupun nggak kontras-kontras banget sih, nggak yang menyeramkan gitu kok. Cuman aku kerasanya kayak lebih cerah, dan aku lebih sukanya karena dia ini benar-benar selain mencerahkan, dia ini benar-benar menyegarkan sekaligus dia melembutkan. Apalagi kan aku suka banget kerja di yang AC-AC gitu ya, guys. Kan kulit jadi lebih kering. Nah, aku walaupun WFH, aku selalu pakai body lotionnya Scarlett biar kulit aku tetap lembab gitu. Nah, kenapa sih produknya Scarlett ini bisa mencerahkan dan melembabkan juga menutrisi kulit? Adalah karena dia mengandung yang namanya glutathione serta vitamin E, guys. Jadi that's why ini bisa jadi seperti ini. Dan tenang aja, produk-produknya Scarlett itu aman semua karena udah terdaftar di BPOM. Dan ini kalian bisa baca ya, aman banget semuanya. Kalian bisa baca keterangannya di sini. Tapi dengan segala manfaatnya, dia itu cukup affordable menurut aku. Satu hand body ini berisi 300 ml, harganya di Rp75.000 aja. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama produk-produknya Scarlett, terutama hand body Freshie ini, kalian bisa cek aja akun officialnya Scarlett Whitening. Aku akan taruh di description box di bawah. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga kalian yang nonton ini bisa mengatasi stres kalian, ataupun juga kalau kalian belum merasakan yang namanya stres, kalian bisa menghindari gitu potensi stres di masa depan dengan menerapkan tips-tips yang barusan aku bagikan. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian ya, biar bareng-bareng kita bisa dapat manfaatnya. Dan oke, kira-kira sekian dulu. Kalau misalnya kalian pengen aku bikin video apa lagi, please kalian sok kasih tahu aja, komen di bawah. Atau misalnya kalian punya tips yang lain yang lebih canggih daripada aku, oke, boleh taruh aja di kolom komen. Oke? Nah, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.